Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Dewi. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Yuk berdoa bersama-sama. Anak, sebelum kita mulai belajar, kita ingat-ingat dulu yuk 4 kata ajaib. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Kalian mulai belajar, Bu Guru di sini akan menyampaikan hal-hal apa saja yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Setelah itu, kamu mampu untuk menyebutkan macam-macam huruf idhar dan ikhfa. Selanjutnya, kalian akan mampu memberi contoh bacaan idhar dan ikhfa. Selanjutnya, kalian mampu mendemonstrasikan cara melafalkan bacaan idhar dan ikhfa. Yang terakhir, kalian mampu mengidentifikasi lafal-lafal yang termasuk bacaan idhar dan ikhfa. Nah, sebelum kita mempelajari materi idhar dan ikhfa, kita pelajari dulu yuk apakah yang dimaksud dengan ilmu tajwid. Nah, materi idhar dan ikhfa ini salah satu cabang dari ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran. Jadi, di dalam ilmu tajwid, kita akan mempelajari bagaimanakah cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Allah telah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil, seperti di dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Nah, bagaimanakah cara kita membaca Al-Quran dengan tartil? Salah satunya yaitu dengan mempelajari ilmu tajwid. Baik, dalam ilmu tajwid, kita mengenal namanya hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, maka hukumnya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu idhar, kedua idgham. Idgham dibagi menjadi 2, ada idgham biguna dan idgham bilaguna. Yang ketiga ada iqlab, dan yang keempat ada ikhfa hakiki. Baik, materi yang pertama yaitu hukum bacaan idhar. Secara bahasa, idhar artinya jelas atau terang. Secara istilah, idhar artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idhar, yaitu ain, kha, ha, ha, hamzah, dan ghain. Sesuai dengan arti kata idhar, cara membaca idhar yaitu jelas, terang, tanpa mendengung. Dari ke-6 huruf tadi, yaitu ain, kha, ha, ha, hamzah, dan ghain, itu disebut dengan huruf halqi. Disebut dengan huruf halqi karena tempat keluar huruf-huruf tersebut berasal dari tenggorokan. Perhatikan contoh berikut ini. Pada tabel pertama ada contoh nun sukun bertemu dengan salah satu huruf idhar. Perhatikan cara membacanya ya. Contoh yang pertama, waman arada. Di situ ada nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Yang kedua, inhum illa. Nun sukun bertemu ha. Selanjutnya, man hamalna, nun sukun bertemu ha. Yang ketiga, liman khalaqta, nun sukun bertemu kha. Selanjutnya, min armalin, yaitu nun sukun bertemu ain. Yang terakhir, min wilin, ada nun sukun bertemu ghain. Contoh berikutnya, tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Yang pertama, ihsanan imma. Terdapat bacaan idhar karena ada tanwin an bertemu dengan hamzah. Yang kedua yaitu mansakanhu, ada tanwin bertemu ha. Selanjutnya, wasi'an hakiman, ada tanwin bertemu dengan ha. Selanjutnya, thiyaban khutran, ada tanwin bertemu dengan kha. Selanjutnya, fisalan arn, ada tanwin bertemu ain. Dan yang terakhir, haliman ghafura, ada tanwin bertemu dengan huruf ghain. Setelah memahami materi tersebut, sekarang kerjakan tugas berikut di buku tulis kalian ya. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu materi ikhfa. Ikhfa menurut bahasa artinya samar. Jadi, ikhfa artinya jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari ke-15 huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dod, lo, zo, fa, qaf, kaf. Kita ulangi sekali lagi yuk. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shod, dod, lo, zo, fa, qaf, kaf. Cara membacanya yaitu dengan samar antara bacaan idhar dan idgham. Maksudnya, menyamarkan dengan cara mendengung. Perhatikan contoh berikut ini. Dengarkan dengan seksama cara membacanya ya. Perhatikan kalimat yang bertanda kuning. Yang pertama, afa'an tatakunu, nun sukun bertemu ta. Min samaratin, nun sukun bertemu sa. Biman ja'a, nun sukun bertemu jim. Inda rabbihim, nun sukun bertemu dal. Min zahabin, nun sukun bertemu ta. Fa'anzalna, nun sukun bertemu zai. Wa kanal insana, nun sukun bertemu sin. Maishuran, nun sukun bertemu shin. Aula an sabarna, nun sukun bertemu sad. Wa man dhalla, nun sukun bertemu dad. Min tayyibatin, nun sukun bertemu ta. Unzur kaifa, nun sukun bertemu dha. Yunfiquna, nun sukun bertemu fa. Wa man qutila, nun sukun bertemu dengan qaf. Yang terakhir, in kada la yudhilluna, nun sukun bertemu dengan dal. Selanjutnya, ayo kita praktek mencari hukum bacaan ikhfa dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai 26. Tugas tersebut silahkan kalian kerjakan di buku tulis Al-Quran Hadis ya.
Nah, anak-anak, jika ada materi yang tidak dipahami, silakan bertanya ya. Baik anak-anakku, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.